Mari kita gambarkan pemahaman dimensi-dimensi dengan lebih rinci. Dimensi pertama dapat diibaratkan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua titik. Orang yang tinggal di dalam dimensi ini hanya dapat bergerak sepanjang garis tersebut, baik ke depan maupun ke belakang. Jika kita melukis tiga garis lurus secara tegak lurus, ia membentuk segi empat yang disebut sebagai 2D kerana memiliki panjang dan lebar. Orang yang tinggal di dalam dimensi 2 dapat bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, dan ke kanan, tetapi tidak dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Untuk membayangkan dimensi ketiga, kita menyambungkan garis-garis tersebut dan membentuk sebuah kubus dan kuib ini menunjukkan ketinggian. Orang yang tinggal di dalam dimensi 3 dapat merasakan gerakan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Mereka memiliki pemahaman tentang kedua dimensi sebelumnya. Kita, yang tinggal dalam dunia 3 dimensi, dapat merasai dan memahami kedua dimensi sebelumnya. Cuba membayangkan bagaimana kota seperti Kuala Lumpur dalam 2 dimensi terlihat seperti peta, namun orang di dalam peta tidak tahu bahawa kita sedang mengamati mereka, kerana mereka hanya dapat bergerak dalam 2 dimensi. Dengan cara ini, analogi ini membantu kita memahami konsep dimensi secara bertahap dan bagaimana kita, sebagai makhluk 3 dimensi, memiliki pemahaman yang lebih kaya tentang ruang dan gerakan dibandingkan dengan makhluk dalam dimensi yang lebih rendah. Penjelasan seterusnya untuk memberikan gambaran yang baik tentang konsep dimensi dan perubahan bentuk objek dari dimensi yang lebih rendah ke dimensi yang lebih tinggi. Mari kita rangkum langkah-langkahnya. Dimensi sifar direpresentasikan oleh satu titik. Untuk berpindah dari dimensi sifar ke dimensi 1, kita mengambil 2 titik dan menghubungkannya, membentuk sebuah garis. Dari garis satu dimensi, kita dapat membentuk segi 4 dengan mengambil 4 titik yang membentuk 4 garis yang bersambung. Untuk berpindah dari dimensi 2 ke dimensi 3, kita mengambil 6 titik yang membentuk 6 garis dan menggabungkannya menjadi sebuah kubus. Konsep perpindahan ke dimensi 4 lebih sulit diimajinasikan kerana kita terbatas oleh persepsi 3 dimensi. Namun, para saintis menyatakan bahawa objek di dunia 4 dimensi mungkin memerlukan sejumlah muka atau entitas tambahan yang sulit kita bayangkan. Proses ini memungkinkan kita memahami cara dimensi berfungsi. Dari satu titik ke garis, garis ke segi 4, dan seterusnya, setiap penambahan dimensi melibatkan penggabungan entitas lebih rendah menjadi bentuk yang lebih kompleks. Dengan contoh ini, kita dapat memahami bahawa setiap peningkatan dimensi melibatkan perubahan bentuk objek dan penambahan entitas dalam representasinya. Meskipun kita sulit membayangkan dimensi yang lebih tinggi, kita biasa memahami prinsip dasar perubahan dari dimensi yang lebih rendah ke dimensi yang lebih tinggi. Flatland adalah cerita yang menggambarkan kehidupan di dunia 2 dimensi, di mana semua orang hidup dalam keterbatasan ruang. Dalam cerita ini, Abbott mengilustrasikan situasi di mana sebuah objek 3 dimensi, seperti bola atau sfera, turun ke dunia 2D tersebut. Dalam perspektif penduduk Flatland, yang hanya bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang, munculnya sfera menjadi misteri. I can prove there is another dimension to space that is upward. That's so hard to imagine. But wouldn't that be amazing? My own infinite universe of 0 dimensions! Meskipun sfera memiliki dimensi tambahan, seperti ketinggian, penduduk Flatland hanya bisa merasakannya melalui titik-titik sentuhan kerana pandangan mereka terbatas pada dimensi 2. Penduduk Flatland tidak dapat memvisualisasikan ketinggian sfera, sehingga mereka hanya dapat merasakannya sebagai suatu titik ketika bersentuhan dengan objek tersebut. Mereka tidak dapat memahami konsep ketinggian secara visual kerana keterbatasan dimensi mereka. Analoginya dengan dunia kita adalah bahawa kita, sebagai makhluk 3 dimensi, mungkin tidak dapat memahami atau membayangkan sepenuhnya dunia 4 dimensi. Para peneliti berpendapat bahawa konsep dan bentuk objek di dunia 4 dimensi akan berada di luar batas imajinasi kita, sama seperti penduduk Flatland sulit membayangkan dimensi ketiga. Dengan demikian, Flatland memberikan perbandingan yang menarik untuk memahami keterbatasan persepsi kita terhadap dimensi yang lebih tinggi dan kompleks.